Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jamber. Kembali kita ketemu lagi. Sekarang kita akan membahas matematika untuk SD kelas 5. Ini adalah kurikulum merdeka. Oke. Kita akan mulai dari awal ya. Ini adalah video pertama. Oke. Langsung saja kita mulai belajar bersama temanmu matematika untuk sekolah dasar ya, kurikulum merdeka ya untuk SD kelas 5. Ini kata Pak Karno. Ingat, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Wah, ini adalah kata-kata dari I.R. Soekarno, presiden pertama kita. Nah, orang yang sangat menginspirasi, ya kan? Oke, apa yang kita pelajari? Ya, kita di buku ini akan belajar bilangan besar. Besar. Oke, jumlah 10 kumpulan dari 10 juta ditulis dengan 100 juta. Dan dibaca sebagai 100 juta juga dapat tulis sebagai 100 juta. 100 juta adalah 10.000 kumpulan dari 10.000. Wah, 10.000-nya 10.000 kan gitu ya. Ini kita akan belajar ini. Terus kemudian kita juga belajar jumlah 10 kumpulan dari 100 miliar ditulis sebagai 1 juta juta. Dan dibaca sebagai 1 triliun. Oke. Juga dapat ditulis sebagai 1 triliun. 1 triliun adalah 10.000 kumpulan dari 100 juta. Kita sudah mempelajari ini sebagian di kelas 4 dulu. Ya, masih ingat kan? Nah, perkalian dan pembagian bilangan desimal. Seperti biasa, kalau perkalian seperti ini, tapi ini desimal loh ya. Ingat ya, di sini satu angka di belakang koma. Ya, kita mengalihkannya biasa saja. 4 kali 3 12, tulis 2, nyimpen 1, ya kan gitu ya. 4 kali 2 8 tambah 1 9. Karena ini ada satu angka di belakang koma, di sini juga hasilnya satu angka di belakang koma. Begitu saja, beres. Kalau pembagian bagaimana? Sama, ya. 5 dibagi 3 dapat berapa? Dapat 1, ya kan? Dapat 1. Kemudian 1 kali 3 adalah 3, ya. Karena 3 dibagi 3 ini bagaimana ya? 1 kali 3 adalah 3, dikurangkan 7-nya turun, 2-nya 5 dikurangi 3 adalah 2, di sini ada komanya. Nah, ada komanya sebenarnya, ya kan? Karena 2 ini nggak bisa dibagi 3. Terus kemudian di sini dikasih koma. Begitu di sini dikasih koma, bawah komanya langsung dihilangkan. Jadi seolah-olah komanya tidak terbatas, komanya di sini saja. Nah, ini komanya sudah langsung nggak usah dipikirkan. Ya. Maka ini kalikan 9, 9 kali 3 adalah 27. Ini dikurangkan 27 kurangi 27 habis dan 1,9 adalah hasilnya. Seperti itu ya. Kita ingat-ingat lagi caranya. Bentuk gambar ada trapesium, walaupun dibolak-balik, dimiringkan ke kiri, dimiringkan ke kanan, tetap trapesium, ya kan? Segi 4 yang mempunyai satu pasang sisi sejajar. Sisi sejajarnya mana? Ini dia. Sisi sejajarnya. Segi 4 yang memiliki sepasang sisi sejajar. Nah, kalau miring kayak gini, ini sisi sejajarnya. Nah, ini disebut trapesium. Nah, trapesium ada juga yang tegak seperti ini. Ya, namanya trapesium tegak. Yang penting apa? Ada sisi sejajarnya. Kalau ini tegak lurus ya namanya trapesium tegak lurus. Nah, seperti ini trapesium, ini juga trapesium. Jajaran genjang. Ya, paralel epipedum. Segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar disebut jajar genjang. Ya, gurunya Pak Ali dulu bacanya jajaran genjang. Di sini jajar genjang. Kita ngikut saja. Jajar genjang. Belah ketupat. Segi 4 yang mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang disebut belah ketupat. Bentuknya seperti ketupat saat kita lebaran, ya kan? Asik. Jadi lapar nih. Oke, lanjut. Cara menyatakan sudut. Ya, kita kalau ngomong masalah sudut
gunakan penggaris busur ya. Ini namanya penggaris busur, bukan penggaris pasur. Oke, garing ya bercandanya Pak Ali. Gitu deh memang Pak Ali ini. Garing banget bercandanya. Derajat adalah satuan untuk menyatakan ukuran sudut. Nah, ini loh sudut itu. Duh, ini sudut dinyatakan dalam derajat. Nah, seperti itu. Sudut satu putaran penuh, satu lingkaran. Ya, ini adalah 360 derajat. Jadi kalau muter seperti ini ya 360 derajat. Ukuran dari satu bilangan adalah satuan derajat ditulis sebagai 1 terus kasih derajat. Nah, ini lingkaran kecil ini dibaca derajat. Nah, oke. Kita menggunakan penggaris busur. Pengukuran. Nah, banyaknya air ya, ingat liter ya, ini adalah desimeter kubik ya. Liter itu adalah desimeter kubik ya. 1 liter 10 desiliter ya. Jadi kayak ada desimili juga berlaku juga di volume ya. 1 liter 1000 mililiter, 1 desiliter 100 mililiter. Ini mililiter kecil sedikit sekali ya, 1 tetes gitu ya. Nah, kalau kita beli air mineral ya, itu ada di kemasannya tulisan berapa mililiter atau berapa liter seperti itu ya. Beli minyak ya, ada. Dan kalian perhatikan ya. Jadi mulai sekarang perhatikan kalau ada botol-botol itu ada ukuran mililiternya. Beli sabun, beli apa gitu ya. Oke. Nah, kita di dalam bab ini akan ditemani teman-teman kita seperti yang buku kurikulum Merdeka sebelumnya. Ada Farida, ada Yosef, Cia, Dadang, and Kade. Oke, ini mewakili suku-suku di Indonesia ya kan. Nah, Kade dari mana? Dari Bali. Ada Cia, ini adalah suku keturunan Tionghoa ya, yang saudara kita juga ya. Dadang dari mana ya nih? Kalau Yosef ini dari timur ya, dari timur ya. Ini Muslim, jadi ini juga menggambarkan agama yang berbeda, suku yang berbeda. Karena ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, tidak perlu dijadikan sama, memang berbeda, kita aja yang bersatu. Nah, indah kan? Indah Indonesia lebih manis dari gula-gula. Ya, manis gula-gula, lebih manis negeriku Indonesia. Gitu. Oke, bab 1 bilangan desimal dan bilangan bulat. Nah, ada bilangan desimal, ada bilangan bulat. Bilangan desimal itu sebenarnya apa? Bilangan pecahan ya, bilangan desimal dan bilangan bulat. Bilangan desimal ini bilangan pecahan. Oke. Nah, kita bisa gambarkan ya satu bilangan bulat whole number ya. Ini seperti satu bulatan penuh ya, satu bentuk penuh. Tapi kalau sudah dipecah-pecah seperti ini akan menjadi pecahan ya. Ini adalah penggambarannya. Ini suatu menara pengawas terletak di suatu kawasan dataran tinggi memiliki ketinggian 1456 meter dari permukaan laut. DPL, di atas permukaan laut. Seperti itu ya. Nah, ini kita zoom. Biar besar, biar enak dilihat gitu. Asik. Di sini ada satuan tempat ya, satuan tempat. Kita perhatikan angka 6 memiliki nilai tempat satuan ya, paling belakang nilai tempatnya adalah satuan ya. 5, angka 5 memiliki nilai tempat puluhan ya, 50 kan gitu ya, puluhan. Angka 4 ya, ini memiliki nilai tempat apa? Ratusan. Dan jeng-jeng 1, angka 1 memiliki nilai tempat ribuan. Jadi di sini ada 1000 kotak-kotak kecil ya, di sini ada 100 kotak-kotak kecil, ini ada
puluhan-puluhan kotak-kotak kecil, ini ada satuan-satuan kotak-kotak kecil, kan seperti itu ya. Oke, kita masuk pada subbab pertama, bilangan desimal dan bilangan bulat. Desi sendiri artinya 10. Nah, desimal 1/10 dikasih koma. Ayo bandingkan dua bilangan 1456 dan 1,456. Beda cara bacanya. Kalau titik ya kita baca 1000 ya. Kalau koma ya ini koma di belakang koma. Belakangnya dibaca angkanya masing-masing aja 456 gitu aja. Isilah kotak dengan sebuah bilangan. Lihat gambar balok di atas dan diskusikan dengan temanmu, lengkapilah pernyataan berikut. Kita lihat di sini 1456 ada 1000 ya toh, ditambah 400 ditambah 50 ditambah 6 begitu guys. Kita juga dapat mengatakan bahwa 1456 dibentuk dari satu satuan 4/10-an. Ini kalau koma ya 4/10-an dan 5/100-an dan 6/1000-an. Kalau ini per peran. Ya. Kalau di sini 1 ya ditambah 0,4 ini adalah 1/10-an, ditambah 0,5 ini adalah 1/100-an dan 0,06 adalah 1/1000-an. Ya deh. Jadi di sini adalah 1 kali 1 ya. Terus kemudian 4 kali 0,1, 5 kali 0,01 dan 6 ya kali 0,0,01. Lebih banget sih Pak Ali. Ya gitu deh. Ya. Nah, ini adalah peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Berjajar pulau-pulau. Oke. Ada 1456 meter. Ini apa panjangnya ya? Oke, pada panjang peta Indonesia gambar di atas ada 1,456 meter. 1,456 meter ya. Jadi 1 meter lebih 4/10-an, 5/100-an dan 6/1000-an meter. Nah, di sini ya kita zoom lagi, ceng-ceng ya. Kita mulai dari kiri. Angka 1 memiliki tempat satuan, ya satuan. Ini, kemudian nah, angka 4 memiliki nilai tempat per/10-an ya, per/10-an. Angka 5 memiliki nilai peratusan ya, peratusan, dan angka 6 memiliki nilai peratusan apa perseratusan nulisnya ya. Pak Ali menyesuaikan aja dengan yang sini. Per/10-an, peratusan dan per/1000-an ya, perseratusan ya, perseratusan. Kita ngikut aja. Perseratusan. Ini di zoom ya, perseratusan. Bukan peratusan ya, perseratusan. Perseratusan. Ya, dan angka 6 memiliki nilai per/1000-an. Begitu ya. Oke, kita zoom in lagi. Ding dung. Oke. Kita akan masuk. Tulislah setiap bilangan pada tabel di bawah ini. Tinggi menara pengawas, panjang peta Indonesia menara pengawas adalah 1000, 1000-an, 400-an, 50-an dan 6 satuan. 1456, betul ya? 1456. Panjang peta di Indonesia adalah 1 satuan, 4/10-an, 5/100-an dan 6/1000-an. 1456. Oke, bandingkan sistem bilangan desimal dengan sistem bilangan bulat dan diskusikan dengan temanmu. Kedua sistem bilangan
kedua sistem bilangan tersebut sama. Dalam kedua sistem bilangan tersebut ketika ada sebanyak 10 kumpulan bilangan di setiap nilai tempat. Jadi 10 kumpulan satuan menjadi puluhan, 10 kumpulan puluhan menjadi ratusan. Nah, dari sini ya, 10 kumpulan seperseribuan menjadi seperseratusan, 10 kumpulan seperseratusan menjadi sepersepuluhan, 10 kumpulan sepersepuluhan menjadi satuan, 10 satuan menjadi puluhan, 10 puluhan menjadi ratusan, 10 ratusan menjadi ribuan. Jadi setiap kelipatan 10 akan naik tingkat, naik level gitu. Paham ya? Paham dong, masa nggak paham? Gimana sih? Oke, di sini ya, setiap satu satuan kecil seperseribuan ada 10 menjadi seperseratusan. Seperseratusan dikumpulkan jadi 10 menjadi sepersatuan. Sepersepuluhan. Setiap 10 sepersepuluhan akan menjadi satu satuan. Setiap 10 satu satuan, ya jejer-jejer ada 10 kali, ya akan menjadi sepersepuluhan. Ada 10 sepersepuluhan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 akan menjadi seratusan. 10 seratusan akan ke atas menjadi seribuan. Seperti itu, guys. Oke, lanjut. Ayo berpikir tentang sistem bilangan. Kita zoom in. Oh enggak apa, ini besar, enak dibaca ya. Oke. Ayo berpikir tentang sistem bilangan. Untuk suatu bilangan bulat, ada beberapa banyak bilangan yang diperlukan dalam sebuah nilai tempat agar dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya 10. Ada 10 bilangan. Ya, bilangan. Ada berapa banyak bilangan yang sama harus dibagi agar dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya. Ya, 1/10. Ada banyak bilangan yang sama yang harus dibagi, ya, agar dapat berpindah, ya 10 bilangan juga, ya 1/10 ya. Ada berapa banyak bilangan yang sama yang harus dibagi agar berpindah ke nilai tempat 10 bilangan. Nah, untuk suatu bilangan desimal ada beberapa banyak bilangan yang diperlukan dalam suatu nilai tempat agar dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya sama 10 bilangan. Kenapa sih selalu 10, 10, 10? Karena jari kita 10. Secara tradisional kita menghitung menggunakan jari dulu hingga kini, akhirnya basis perhitungan kita 10. Apakah ada basis yang bukan 10? Ada. Basis 2 ada, basis 8 ada. Nanti kita belajar, sabar. Ada berapa banyak bilangan yang harus dibagi agar dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya sama 10 bilangan. Lanjut. Pada bilangan bulat maupun bilangan desimal, sebuah bilangan satuannya dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya jika sudah dikalikan dengan 10 dalam satu nilai tempat tersebut. Suatu bilangan dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya jika dibagi 10 atau dikalikan 1/10. Ini adalah ide dasar dari sistem nilai tempat. Ya. Sekali lagi, semua ide ini berawal dari jari kita itu 10. Dengan menggunakan sistem nilai tempat, setiap bilangan bulat atau bilangan desimal dapat dinyatakan dalam 10 bilangan, yaitu 0, 1, 2 sampai 9. Ya. Dan ada juga tanda koma. Ayo bandingkan perhitungan 132 tambah 47 dan 0,32 dan 47. Cia berkata 132 tambah 42 adalah perhitungan pada bilangan bulat, jadi dapat dihitung dalam bentuk vertikal. Ya, 2 tambah 7 9, 3 tambah 4 adalah, ini satuan harus di atasnya satuan, puluhan harus di atasnya puluhan, gitu aja aturannya. Ya, 3 tambah 4 adalah 7, satunya turun sini, nggak ada yang nambah ya, 179. Bagaimana dalam bentuk desimal? Apa kata Cia? Demikian juga dapat dihitung dalam bentuk vertikal. Ingat, penting untuk diingat dalam bilangan desimal komanya harus sejajar.
Sehingga nanti satuan sejajar dengan satuan, sepersepuluhan sejajar dengan sepersepuluhan. Kalau tidak ada angkanya boleh tambahkan 0. Boleh ya, di belakang itu 2 tambah 0 adalah 2, 3 tambah 7 adalah 10, tulis 0, nyimpan 1. 1 tambah 1 2, 2 tambah 4 adalah 6. Di sini adalah karena di sini nilai satuan, di sini kasih koma. Ya, urutannya koma ya, waktunya koma saja. Ya. Walaupun ada simpanan. Ada berapa? Apa pendapatmu tentang perhitungan siap? Betul. Ya, betul. Perhitungannya benar. Benar. Alasannya seperti yang disampaikan Pak Ali tadi. Nilai tempat harus atas bawah sama. Ya, karena nilai tempat yang sama sejajar. Ini K ya. Karena nilai tempat yang sama sejajar. Nah, bilangan latihan sekarang ya, kita masuk latihan. Ayo buat bilangan dengan menggunakan 10 bilangan dari 0 sampai 9. Masing-masing dipakai hanya sekali dan menggunakan tanda koma. Tulislah bilangan paling kecil. Ya, dari 0 sampai 9. Ayo buatlah bilangan menggunakan bilangan dari 0 sampai 9 dan menggunakan tanda koma. Dan ini masing-masing hanya dipakai sekali dan menggunakan tanda koma. Ya, kalau koma semakin kecil semakin banyak nolnya, di sini semakin banyak koma. Karena di sini diinginkan nolnya kepakai sekali, nolnya kita pakai paling atas. Paling kecil nolnya paling atas. Habis itu 1, kok ada komanya lagi. Ini paling kecil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi angka paling besar ditulis di sepernya yang paling kecil gitu, yang paling belakang. Tulislah bilangan kurang dari 1 tetapi mendekati 1. Kalau kurang dari 1 mendekati 1 ya ini sangat mendekati 1, 0,9. Jadi biar lebih mendekati 8, 7 ya, yang besar taruh kiri. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Nah, ini sudah habis. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Oke. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.